saya dipulang nih gitu. Ya harus siap gitu ya saudara. Nah saudara, kita buka pertama Amsal 18 ayat yang kedua-dua. Bapak Ibu nggak usah buka Alkitab, tapi kalau di handphone Anda ada Alkitab, di handphone kudus Anda ada Alkitab, silakan dibuka. Ya, Amsal 18 ayat 22 dikatakan begini, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Perhatian baik-baik, Aan. Siapa yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Dan ini juga buat Michelle. Siapa yang mendapat suami, dia mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Artinya apa? Kalau Anda bisa menikah, kalau Aan dan Michelle bisa menikah, berarti ini yang pertama. Itu berarti ada perkenanan Tuhan. Ada seizin tuh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mau dibilang disuruh Pak Yo sama keluarga cepetan nikah, biar gak jomblo terus, misalkan, biar gak karatan, gitu kan saudara ya. Tapi perhatian baik-baik. Yang pertama, kalau sampai pernikahan itu terjadi, berarti Aan sama Michelle mendapat namanya perkenanan dari Tuhan. Bapak Ibu juga demikian. Kalau Anda berkeluarga sampai hari ini, bangun tidur masih melihat istrimu yang cantik, melihat suamimu yang ganteng, puji Tuhan, haleluya. Berarti Anda mendapat yang namanya kasih karunia Tuhan, yaitu anugerah Tuhan, yaitu apa? Perkenanan Tuhan, yaitu apa? Ada pendamping, penolong yang sepadan. Yang setuju katakan amin. Ada pria yang menjadi tulang punggung, yang menafkahi. Kadang-kadang kan kita sudah berjalan dengan pernikahan, boleh lihat sama Michelle. Jadi saya cuma pakai fotonya Aan biar ingat. Siapa yang mendapat Aan, siapa yang mendapat Michelle, itu anugerah dari Tuhan. Aan gantengnya di situ, saudara. Di sini juga ganteng, saya jangan salah. Ya, pertama dikatakan begini. Waktu Anda masih bangun pagi ini, masih ada suami mengasihi istri, masih ada istri yang menopang suami, udah puji Tuhan. Amin. Ada orang berkeluarga tapi udah pisah ranjang. Ada orang sudah berkeluarga udah pisah rumah, walaupun belum cerai. Tapi sampai hari ini ada istri yang setia menopang para suami, puji Tuhan, haleluya. Dan hari ini ada yang sampai suami-suami peduli sama istri dan anak-anaknya, puji Tuhan, haleluya. Dan Aan dengar baik-baik, kalau Aan sampai ketemu dengan Michelle dan Michelle ketemu Aan dan cocok, jodoh gitu bahasanya, sampai masuk ke altar pelaminan, yang pertama Aan ingat, itu karena perkenanan Tuhan. Bro Davis boleh minta di Bro Davis. Saya mau nyanyi lagu ini saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Janji Tuhan ini saudara, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Siapa sini yang datang dengan istri-istrinya? Boleh angkat tangan bapak-bapak yang datang dengan istrinya, boleh angkat tangan. Jangan usah malu, kasih tahu sebelahmu, I love you sayang. Mau bilang I love you, jangan dilap Pak, bukan dilap, I love you. Harus saudara, karena ada orang-orang yang memang sudah kaku. Waktu pacaran hot, tante, ya kan? Waktu pacaran semangat untuk mendapatkan pasangannya, ya kan? Waktu ceweknya kesandung, aduh kakimu nggak kenapa-napa ya. Tapi udah nikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kesandung, matamu di mana? Ya, yang ngerti katakan udah nggak ada romantisnya. Apalagi yang Chinese, maaf, istri saya Chinese. Tadi yang WL istri saya, saudara. Keluarga Chinese rata-rata kaku, ya kan saudara ya? Wah, itu mah nggak pakai gitulah. Gembala saya orang Pachinko,
pasukan Cina kota. Kembasan kolot banget dulu almarhum Yopi Suryajaya. Wah itu nggak bisa kesenggol gitu sama istrinya. Dia di mana, istrinya di mana, gitu ya. Tapi mesti belajar. Saya aja mesti belajar yang namanya untuk sayang sama istri. Ya setuju saudara ya. Makanya istri saya suka nonton Korea, drakor. Kasih tahu nih Pak, cowok itu kayak begini. Tapi Aan udah drakor banget kayaknya. Aan udah Korea banget Aan. Dia sayang banget sama Michelle, ya kan? Kok Aan yang jawab Michelle? Iya nggak Michelle? Iya bayar saudara. Yang pertama gini saudara, siapa yang mendapat pasangan? Enggak suami, enggak istri. Dengar baik-baik. Engkau dikenan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mendapat pasangan? Dia dikasih karunia Tuhan. Kenapa saya ngomong begini? Sampai hari ini ada yang jomblo. Susah banget. Tolong jangan ditunjuk-tunjuk yang jomblo. Kasihan yang jomblo. Bukannya dia nggak bisa memilih. Udah ada uang, udah ada pekerjaan, ganteng. Apalagi kalau cewek udah cantik, karirnya tinggi, banyak uang, susah milihnya. Yang cowok juga deketin jiper, betul? Apalagi yang jomblo tadi, yang cowok, jangan salah tangkap ya. Bukannya dia nggak laku, jual mahal. Milihnya mungkin sekelas Luna Maya kali ya. Misalkan gitu. Tetapi kalau sampai hari ini ada tiba-tiba kalau punya pasangan, itu anugerah Tuhan. Ya setuju katakan amin. Ada orang yang udah sampai, maaf ya Tante Cik, mohon maaf, sampai perawan tua, sampai nggak nikah. Kalau di kantor jadi galak banget, kesenggol bacok, sampai segitunya karena emosi jiwa tidak tersalurkan. Itu banyak yang begitu banyak. Bahkan amit-amit tolak dalam nama Yesus. Ternyata bukan cuma jual mahal bro, sus. Ternyata suka sejenis, itu yang ngeri. Itu yang ngeri. Aan puji Tuhan sukanya Michelle. Ya kan ya aneh. Berarti Aan normal. Aan berarti cowok beneran. Michelle sukanya Aan puji Tuhan. Kan ngeri kalau Aan senengnya sama Agus, amin. Michelle senengnya sama Rini, Masya Allah gitu. Lo setuju gak salah? Kasih tahu sama sebelahmu, suami istri ngomong begini, untung gue punya kamu, gitu kan, normal. Dan itu alkitabiah, pria akan menghampiri wanita, amin. Pria akan meninggalkan keluarganya dan menghampiri wanita. Itu yang alkitabiah. Karena sekarang udah ada kata-kata di luar sana, ada kata-kata gini, panggilnya he atau she, atau yang tengah-tengah they, yaitu mereka. Artinya yang homo, gay, atau lesbi. Serem. Dan itu fakta. Itu sekarang lagi terjadi. Puji Tuhan, Aan milihnya Michelle, alhamdulillah. Puji Tuhan, Michelle milihnya syukur. Coba kau milihnya Aan Agus kata dia. Serem banget Aan. Saya juga nggak mau memberkati, ya kan? Tetapi di luar sana dilegalkan. Di luar sana udah Pak, lumrah Pak. Bahkan toilet pun udah dikasih kok yang namanya yang tengah-tengah. D tadi itu saya, mereka itu. Serem kan saudara? Yang pertama itu, Aan ingat waktu kamu dapat Michelle, puji Tuhan. Michelle, kamu dapat Aan, puji Tuhan. Tolong Michelle sama Aan gak usah hafalin janji nikah. Sekarang fokus ke saya, nanti saya bacain dulu. Ya, ini bekal Aan. Nah kalau janji nikah dihafalin saya gak berkati sekalian. Ya, mereka saking bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Michelle tuh WA saya malam-malam, saya gak hafal nih Pak Yos. Dan nanti saya menjawab, besok gak usah nikah aja. Dia orangnya gak bisa yang gak ada sesuatu gitu. Dia tanggung jawab banget. Puji Tuhan sih.
Saya tapi kan nggak tampangnya pendeta yang killer kan, santai aja. Nanti kalau nggak bisa, sebisanya aja, ya. Oke, yang pertama ini, lanjut yang kedua. Tolong dibuka dengan cepat. Ulangan 8 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan saja. Ulangan 8 ayat 17 sampai 20. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang kedua, poin yang pertama tadi, Aan sama Misal sudah menikah karena anugerah Tuhan, dapat kasih karunia. Tapi yang kedua, ingat, kalau dia bisa nikah bukan kuat gagahnya Aan sama Misal, bukan juga karena keluarga semata-mata yang mendukung, tapi karena kemurahan Tuhan. Amin. Anda ingat saudara, dikatakan begini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Dengar baik-baik. Gak sedikit orang kaya sudah mulai berkata gini, kan karena saya kaya Pak Yus, saya bisa punya rumah di PIK, di Pantai Mutiara, di Pondok Indah. Kalau saya bisa kaya, karena saya kaya, saya bisa punya mobil yang terbaik, bahkan jet pribadi dan lain. Dengar baik-baik. Kalau nggak seizin Tuhan, mohon maaf, engkau tidak akan memperoleh kekayaan itu. Contohnya, waktu COVID diizinkan melanda dunia, nggak sedikit pengusaha yang bangkrut. Setuju saudara? Nggak sedikit pabrik yang tutup. Setuju nggak saudara? Kenapa? Waktu kena COVID mati dia. COVID cuma dibilang kayak flu, batuk, pilek, panas, demam. Ujung-ujungnya bisa mati. Anda kalau nggak dapat kekuatan dari Tuhan, nggak dapat kesehatan dari Tuhan, kita tuh nggak bisa kerja, kita nggak bisa dagang, nggak bisa bisnis. Yang setuju kata amin. Kalau Anda masih sehat pagi ini, siang ini, Anda masih bisa berdiri memimpin perusahaan, bisnis Anda dengan baik-baik, karena anugerah Tuhan. Yang setuju kata amin. Anda bisa punya karyawan ratusan, ribuan orang dengan baik-baik, karena anugerah Tuhan. Anda pernah sakit masuk angin doang? Pernah nggak masuk angin? Coba jujur, yang masuk angin boleh angkat tangan. Pernah ya? Enak nggak rasanya masuk angin? Nggak enak. Saya masuk angin sampai maaf, saya pernah masuk angin saking fatalnya, parahnya. Saya mau pelayanan saudara, sampai muntah 7 kali, sampai rasa saya maaf saudara. Padahal cuma masuk angin, sampai mau mati rasanya. Di parkiran mobil sampai anak saya panik, sampai istri saya suruh nyopirin untuk pulang. Bahkan di mobil pun muntah kembali, hanya gara-gara masuk angin. Dan saya waktu itu saya berkata gini, ya ampun Tuhan, masuk angin aja sampai bikin saya sekarat rasanya. Apalagi kalau Tuhan izinkan yang tidak baik terjadi, cancer. Apalagi silakan Anda sebutin sendiri-sendiri. Perhatian baik-baik. Kalau nggak perlindungan Tuhan sampai hari ini, engkau kuat, engkau sehat, karena nggak anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita nggak bisa sampai ada sampai hari ini. Nggak setuju kata amin. Jadi ingat bisa, jangan pernah lupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain. Saya kenapa suruh mereka ke gereja saya? Setiap minggu saya pantau supaya mereka ingat. Ini ayat jelas saudara. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini. Lanjut bro, naikin bro, bahwa kamu pasti binasa. Wow. Binasa bukan langsung mati kayak di perjanjian lama. Imannya mati, pengharapannya mati.
Nanti waktu dia binasa, mati dalam kekekalan, rohnya di neraka. Saya nggak nakut-nakutin Aan sama Misal. Saya nggak nakutin bapak dan ibu. Surga itu nyata, neraka itu nyata. Anda boleh searching di Google, di YouTube maksud saya, Ronald Sitanggang, teman baik saya. Waktu COVID, pengusaha tour and travel di Bali punya land tour. Bahkan dia tour leader, disebut tour leader haleluya. Dia bawa orang pasti haleluya. Tuhan izinkan dia kena COVID, 2 minggu koma dan dibawa ke surga. Searching sekarang. Saya nggak bercanda. Surga itu nyata, neraka itu nyata. Saya kenapa terima Aan minta tolong saya untuk berkati mereka? Anda tahu, karena di mata saya Bapak Ibu ada di sini, itu jiwa-jiwa yang saya mesti sampaikan kabar baik. Itu saya mau. Kenapa Aan sama bisa mesti tahu firman Tuhan, mesti dengar firman Tuhan. Kalau saya cuman, saya ada jemaat, saya ada pelayanan, saya ada gereja, ada umat sendiri. Tapi kenapa mesti mau Aan, mau Isa dan Bapak? Tujuannya cuma satu, menyampaikan kabar baik. Yesus, Yesua, HaMasiah, Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Saya cuma ngomong, saya mau terima sama bisa minta tolong, Pak Yos berkati kami ya, layani kami. Bukan apa-apa. Di hati saya, Aan jiwa-jiwa, Misal jiwa-jiwa, Bapak Ibu jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini yang kedua ingat, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah enggak ke gereja. Jangan pernah enggak beribadah. Jangan pernah enggak berdoa. Jangan pernah enggak baca Alkitab. Kalau yang sudah nikah dan rasanya tawar, anggur pernikahannya udah kecut, enggak manis lagi. Dengar baik-baik. Aan kalau masih ingat sama Misal, saya pernah ajarin pernikahan itu kayak segitiga sama kaki begini saudara. Yang atas ini Tuhan, yang kanan ini Aan, yang kiri ini Misal. Kalau semakin jauh dari Tuhan tuh turun begini saudara, turun. Ini juga turun. Artinya mulai merenggang. Tapi waktu Aan ngejar Tuhan, bisa ngejar Tuhan, ketemu saudara. Itu segitiga sama kaki. Yang ngerti katakan amin. Kalau suami takut Tuhan, istri takut Tuhan, semakin manis, semakin indah itu keluarga. Cekcok, ya cekcok. Beda pendapat, ya pasti. Namanya cowok sama cewek beda pemikiran. Tetapi waktu dia takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia mempertahankan kerukunan keluarga. Bisa memaafkan, bisa mengasihi. Setuju katakan amin. Oke, yang ketiga, poin ketiga, cepat sebelum saya tutup poin keempat. Yang ketiga, boleh dibuka bro. Di Efesus. Nah ini saya rindu Aan sama Misal ini khususnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendengar silakan. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, Aan, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Di ayat ini nggak mudah buat para wanita menerima. Bagaimana saya bisa menghormati suami saya? Suami saya nggak benar kok Tuhan. Bagaimana saya bisa menghormati suami saya? Suami saya juga nggak takut akan Tuhan kok. Saudara,
ketika dibalikin lagi, suami ngomong, bagaimana saya mengasihi itu lah? Orang istri saya nggak menghormati saya, masa saya terima dia, masa saya mengasihi dia? Akhirnya yang ada ribut. Perubahan hidup jangan mengharapkan dari pasangan kita, tetapi dari diri sendiri. Dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Waktu Anda bisa berubah, maka istri kita akan berubah. Yang setuju katakan amin. Coba praktek. Anda waktu di lembah gitu ya, misal samaan suka ke alam katanya, suka ke gunung katanya. Waktu teriak begini di lembah, keluarnya teriak Michelle, keluarnya sel. Bergaung, berkembang. Artinya apa? Sama. Ketika suami coba memberikan yang terbaik, melayani, mengalah, mengampuni, istri lama-lama menangkap, oh iya, harusnya begini. Apalagi istri terlebih dahulu misalkan melayani suami juga lulus, saudara. Suami juga, oh iya, istriku bagaimanapun setia. Saya bersyukur saya sudah nikah sama istri saya 15 tahun. Di tengah-tengah saya jatuh, di tengah-tengah saya diproses masuk padang gurun, sampai hari ini istri saya masih bersama saya. Puji Tuhan. Kenapa? Pria itu jatuh dosanya waktu dia punya uang. Tapi wanita jatuh dosanya biasanya waktu dia nggak ada uang. Waktu dia diproses keluarganya, wah, bisa-bisa wanita ninggalin pria. Ada uang, abang saya. Nggak ada uang, abang gua tendang. Wanita tuh bahaya gitu. Waktu dia di titik nadir, dia lagi keluarga si A enak tuh, dapat anak konglomerat. Wanita berkata gini, kok lu gak kayak suami-suami yang lain, pinter, dapat mobil, beli rumah gampang, lah kok lu susah banget gitu. Kadang-kadang wanita di zona nyamannya kena, itu bahaya banget. Ketika suaminya gak ada apa-apa, itu ujian wanita sesungguhnya. Nggak baik-baik bisa. Waktu Aan suatu hari, ya amit-amit tolak dalam nama Yesus ya ada. Karena Aan pekerja keras, tahu saya, ulet juga. Tapi kalau diizinkan, apakah engkau mau masih setia? Dan berkata gini, selain Yesus tetap Yesus, engkau berkata, Aan tetap suamiku. Walaupun makan nasi padang sepiring berdua. Tapi nggak mungkin lah nasi padang sebuah Indomie berdua juga cukup kan. Wanita diproses ketika ekonominya jatuh. Tapi pria paling berbahaya kalau lagi jaya-jayanya, punya uang banyak, dia begini, artis siapa yang saya ingin coba? Wanita mana yang bisa saya pakai? Itu pria. Dan makanya saling melengkapilah kita, Aan dan Michelle. Yang setuju katakan amin. Kalau Aan punya uang banyak dan Aan masih tidak berdosa, Michelle harus berkata gini, puji Tuhan, Aan takut Tuhan. Amin. Tapi kalau Aan sampai diproses dan sampai di bawah Michelle tetap setia, Aan berkata gini, puji Tuhan, Michelle takut akan Tuhan. Dan dua-duanya dapat upah pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Enggak selamanya kita di bawah, enggak selamanya kita di padang gurun. Bahkan dikatakan gini, Pengkhotbah 3:11, segala sesuatu ada waktunya. Bahkan penderitaanmu pun ada tanggal expirednya. Kasih tahu sebelah kiri kanan, miskinmu itu ada tanggal expirednya, susahmu itu ada tanggal expirednya. Itu ingat saudara, gak selamanya, kecuali kalau kita takut akan Tuhan. Kalau enggak takut akan Tuhan, silahkan dicoba. Yang ngerti katakan amin. Penutup Aan, kita buka yang keempat. Nah ini agak keras. Saya bekali. Sengaja saat ajang fotonya Aan dan Michelle,
lagi polos-polosnya. Bagus ya, Anda udah pakai kacamata bagus juga. Sengaja. Saya sengaja. Lainnya bisnis saya kasih ke kamu poinnya, biar kamu ingat. Ayatnya, jangan lihat fotonya, saudara. Ayatnya bagus. Malaikat 3. Malaikat 2 ayat 13 sampai 16. Coba Bro Davis keluarin. Ini bagus banget. Saya bacakan begini. Malaikat 2 ayat 13 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena Tuhan itu tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Jawabnya dahsyat banget. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau, dan istri masa mudamu. Hei para pria dan para istri-istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dari istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri mudanya, istri dari masa muda, bukan istri mudanya. Istri dari masa mudanya itu istri waktu dari pacaran, nikah. Itu istri dari masa muda, bukan istri muda. Yang punya istri muda, biarlah engkau yang mengaku sendiri. Dikatakan gini, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga oleh menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saya akan tutup di sini. Misalnya, yang lalu biarlah berlalu. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, yang sudah cerai silahkan, itu masa lalu. Mungkin waktu itu belum mengerti kebenaran firman Tuhan, belum tahu kebenaran firman Tuhan. Hari ini misal saya mau katakan, ini ayat Tuhan ngomong, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Dengar baik-baik. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus berkata gini, aku membenci perceraian. Kalau Anda sudah pernah bercerai silahkan, karena dulu belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan berkata, jangan pernah cerai sesekali di hadapan Tuhan. Itu kekejian di mata Tuhan. Dan kalau dapat kesempatan lagi, dapat suami istri yang baru, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saya hari Minggu lalu itu dengar seorang pengkhotbah di GPI induk kami di JSCC tentang ketidaksetiaan aja. Itu hukumannya sadis dah. Itu dari Tuhan, ada di kitab Ulangan. Sesampai dengar gini, gak setia aja hukumannya parah banget dikupasnya. Apalagi Anda bercerai, Anda ninggalkan istri, ninggalkan anak-anak dengan wewe gombel misalkan. Atau engkau yang wanita meninggalkan suami dan anak-anak demi genderuwo. Saya nggak mau menghakimi, tapi saya hanya menyampaikan kepada Anda sebagai hamba Tuhan. Saya menyampaikan, kalau kau bisa setia, setialah sama suamimu, setialah sama istrimu, kasihlah anak-anakmu. Yang setuju katakan amin. Betapa orang yang broken home itu hancur. Anak-anak bertumbuh dengan sesuatu yang susah payah. Kasihan. Hasil produk-produk broken home itu sangat berbahaya. Gak lari dari truk narkoba, prisek, kehilangan figur ayah, itu kasihan. Pak, tapi udah gak cocok, masa punya anak 10 sih? Udah gak cocok masa punya cucu 5? Itu mah bukannya nggak cocok, salah. Gak dicocok-cocokin. Yang setuju katakan amin. Ya rumah tangga ribut ya wajar lah. Beda pendapat ya wajar. Saya orang Jawa, kalau bangun pengennya sarapan nasi uduk, nasi pecel. Istri saya bangun pengennya makan mie ayam.
Kuet yo, nggak nyambung dong. Kok saya nggak mau ngalah, ribut yang ada. Setuju lah. Tetapi ya kita belajar saling memahami. Oh hari ini saya makan mie ayam, besok saja dia makan nasi uduk, gantian aja. Setuju lah. Aan pagi-pagi makan apa? Bisa makan apa? Cocok, mereka berdua cocok setahu saya. Seleranya sama. Saya diajak terakhir makan sushi sama mereka. Mantap. Saya tutup di sini Bapak Ibu. Hari ini saya tutup. Firman Tuhan cuma ada 4 hal tadi. Yang pertama, engkau dapat suami dan istri itu perkenanan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Oh iya, ada gambar terakhir. Nah, ini khusus buat Aan sama Michelle baca. Tolong baca, Aan sama Michelle. Baca keras Aan sama Michelle. Apapun, coba baca. Aan sama Michelle baca. Ya keras. Ayo. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama ya. Oh iya. Oke. Aan pakai malu-malu saya bacain ya Aan, mewakili Aan. Yang cowok-cowok dengar baik-baik. Ngomongnya begini, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama ya ayang. Coba bapak-bapak singgol istrinya dong, ya ayang. Ditambahin sampai maut memisahkan kita. Di Kristen itu nggak bisa namanya kawin coba-coba. Nggak ada istilah sebulan talak, cara nggak ada. Sampai maut memisahkan kita. Karena engkau janji di hadapan Tuhan. Bisa engkau janji di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Masa kita kalah sama monyet? Malu aku sama monyet? Iya kan? Monyet bisa ngomong begitu. Apapun yang jadi kita harus tetap bersama ya ayang. Sampai maut memisahkan kita. Colek kiri kananmu suami istri. Masa kita kalah sama monyet ayang? Amit-amit. Sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk prosesi. Minta di G bro. Saya undang para singer. Oke. Mari angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, makasih Kau baik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, amin, untuk kebaikanmu sepanjang tangan kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukurlah. Mari angkat tangan kita. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Angkat tangan kita buat anugerah
Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Biar musik keyboard semua tundukkan kepala. Kalau engkau suami istri yang hadir, gandeng istrimu, papa-papa, gak usah malu. Ini momen yang baik, ini momen yang penting. Engkau boleh belajar firman Tuhan. Yang pertama, hai para suami-suami, Tuhan berkata, siapa yang mendapat istri, dia mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenal Tuhan. Dan kebalikan juga para istri, dengar, siapa yang mendapat suami, dia mendapat sesuatu yang baik dan dikenal Tuhan. Kedua, janganlah engkau lupakan Tuhan Allahmu. Ketika engkau diberkati, engkau sukses, bisa ini, bisa itu, janganlah engkau lupakan kebaikan Tuhan dengan meninggalkan Dia, beribadah kepada ilah lain, sebab kebinasaan sedang menanti engkau. Tetapi semakinlah engkau mendekat kepada Tuhan. Ketiga, hai suami-suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi umatnya. Dan hai para istri, hormatilah para suami sebagaimana engkau tunduk kepada Kristus. Dan terakhir, Tuhan membenci perceraian. Masalah pasti ada dalam keluarga, beda pendapat, silang pendapat pasti ada dalam keluarga. Tetapi dijauhkanlah engkau dari kata-kata cerai, dijauhkanlah engkau dari kata-kata pisah. Sebab Tuhan membenci perceraian, Tuhan sangat membenci perpisahan. Dan biarlah hari ini, kalau engkau masih utuh sebagai suami istri yang sah dan istri yang dari masa muda, engkau bersyukur Tuhan tetap baik sama saudara, Tuhan sayang sama saudara. Tuhan, mau berdoa buat Aan yang akan memasuki proses pemberkatan nikah, Aan dan Michelle, dan setiap kami yang hadir akan menyaksikan. Biarlah kau pimpin ibadah atau sakramen pernikahan ini dalam nama Yesus. Yang siap katakan amin. Buat hadirin silakan duduk, orang tua silakan duduk. Aan sama Michelle tetap bangkit. Oke. Boleh berhadapan Aan sama Michelle. Oke. Mic-nya dipegang. Risma. Janji nikah. Wanita dulu. Oh sorry, pria dulu. Pria dulu. Iya, nanti juga. Iya. Bapak Ibu, inilah pengantin akhir zaman. Janji nikahnya belum hafal ya saudara ya. Tapi nggak apa-apa. Pegang tangan istri, lihat wajahnya. Pegang tangan istri yang Ko Indra mungkin pegangin mic-nya ya, Indra ya. Aan dulu bisa baca. Saya akan di sini. Nah, gitu. Ya, Aan dulu sebagai mempelai pria. Aan silakan sampaikan. Saya, Kaisya Skandasya, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dulu sebentar. Aan sambil baca lihat mukanya Michelle. Bukan baca lihat handphone terus. Kamu kan janji nikah sama Michelle, bukan sama handphone kamu kan? Nah, sambil lihat dong. Saya, Aan, Madam Michelle, dikit-dikit gitu kan. Oke, siap ya? Saya, Kaisya Skandasya, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Siapa? Michelle Stefani, sebagai istri yang sah dan satu-satunya dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia dan menghormati sebagai teman, pewaris dari kisah kasih karunia, dan selalu hidup dengan bukti